biografi orang namanya tarajim. Kalau biografi Nabi namanya sirah. Kalau biografi Nabi yang ditulis dalam bentuk syair namanya maulid. Makanya maulid itu tidak hanya pada bulan Rabiul Awal. Mengayun anak baca maulid, menikah baca maulid, pindah rumah baca maulid, acara pesta baca maulid. Maulid apa yang dibaca? Ketahuan tak pernah baca maulid. Oke, lanjut. Next. Maulid yang paling tua tahun 608 namanya Maulid Burdah. Penulisnya orang Mesir, namanya Imam Busiri. Makamnya di Alexandria, 200 kilo dari Kairo. Panjang umur sehat badan, nanti kita umroh singgah ke Kairo, ongkos tanggung masing-masing. Yang kedua ditulis oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi, dialah yang mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Maulid yang ketiga ditulis oleh Imam Ibnul Jazari. Semua orang yang mengkaji qiraat, tahsin, tajwid pasti baca matan Al-Jazari. Makanya kalau ada orang membid'ahkan maulid, tanya dia, kau baca qiraat kitab apa? Al-Jazari. Tapi maulid bid'ah? Iya, tapi qiraatnya tidak. Itu kan bohongan. Maulid yang berikutnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maulid yang berikutnya adalah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Berikutnya adalah Maulid Ad-Daibai. Di Jawa biasanya Dibaan, Daibah. Berikutnya adalah Maulid Al-Barzanji. Berikutnya adalah Maulid Simtud Durar, atau disebut juga dengan Maulid Habsyi, karena yang menyusun Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Berikutnya yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafiz Ad-Diyaul Lami. Yang paling ringkas adalah Asy-Syarabut Tahur. Inilah yang kita baca malam ini. Jadi kalau ada malam ini yang merasa lama kali baca maulid, inilah yang paling singkat. Kalau ada yang merasa lama kali baca maulid, ini adalah edisi yang paling singkat. Oke, lanjut. Ini dia Maulid Ad-Daibai. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nggak bisa dibaca, nggak usah pakai lagu Pak Ustadz, bisa aja Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam, bisa. Tapi biasanya orang baca syair itu ya pakai lagu. Oke, lanjut. Ini contoh, lanjut. Tertidur pula teknisi. Ini Maulid Barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Itu contoh Maulid Al-Barzanji. Terus ban siapa meletup itu? Ini Maulid Simtud Durar. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu
ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsur wa sururun qad tajaddad. Jadi kalau ada ustadz yang tidak pernah terdengar dia baca maulid, dua kemungkinan. Yang pertama memang dia tak pernah ikut, yang kedua suaranya tak bagus. Oke, lanjut. Ini burdah. Amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazajtadam an jaramin muqlatin bidami. Ini contoh burdah. Semua ini adalah maulid namanya. Maulid tidak terbatas hanya bulan Rabiul Awal, tidak terbatas hanya 12, kapan saja baca maulid. Acara pindah rumah maulid, mengayun anak maulid, kemarin waktu acara akikah sadim maulid, akikah maulid. Nah, makanya kalau ada jamaah yang udah umur 40 ingin akikah, buat besok kita buat maulid, kita ayun insyaallah. Lanjut. Kenapa lah dibuat maulid ini? Untuk apalah dibuat maulid ini? Tengok baik-baik. Qala al-Imam Suyuti, Imam Suyuti berkata, ma min baitin, kalau dibacakan maulid di rumah. Jadi maulid tidak mesti di tanah lapang begini, boleh buat maulid di rumah. Ma min baitin, dibacakan maulid di rumah, au mahallin, di satu tempat, di toko, di ruko, di kafe, di restoran, buat maulid. Au masjidin, atau di masjid, quri'a fihi maulid, dibacakan di situ maulid, illa haffat al malaikah, maka dikelilingi oleh para malaikat. Ini malam ini kita ini semua ini dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat rahmat. Yang tak percaya malaikat enggak apa-apa, insyaallah datang malaikat maut ke kau nanti. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmah, dan mereka di situ mendapatkan rahmat Allah. Pulang kita dari sini semua kita dapat kasih sayang rahmat Allah. Waridwan, dapat 3. Yang pertama dikelilingi malaikat, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dapat ridha. Sedangkan yang paling utama daripada surga adalah ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Jangan minta surga, karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau minta dapat ridho, dapat surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itulah kenapa kita buat maulid ini. Saya terus terang, seminggu yang lalu saya pesan ke Ustazah Fatimah supaya semua santri baca Yasin dengan niat supaya tak hujan malam ini. Karena kalau sampai hujan kita tak ada tempat, aula tak muat. Jadi setiap malam anak santri baca Yasin, tawassul niat supaya jangan hujan. Tiba-tiba 2 hari ini hujan terus. Tadi siang berdentang panas. Ini biasanya kalau siang panas malam hujan. Tadi sore tegak saya sini. Kalau hujan malam nih ya Allah, berarti memang bid'ah lah maulid. Tegak saya sini. Kalau hujan malam nih ya Allah, berarti memang bid'ah lah maulid ini, tak kubuat lagi maulid di sini. Imam Suyuti. Udah. Apa isi maulid itu apa? Apa isi maulid itu? Tengok baik-baik. Ini nanti boleh di-share kemana-mana. Isi maulid itu cuma 3. 1, baca Quran. Ada baca Quran malam ini? Ada. Baca Quran santri. Santrinya tidak dipajang di depan. Kalian santri kalau balik kampung disuruh orang baca Quran di tempat perempuan. Jangan kalian dipajang di depan. Kalau ada perempuan yang dipajang di depan, itu bukan santri Mahat Az-Zahra. Makanya suaranya aja macam mendengar sandiwara radio. Yang kedua, membaca maulid. Ada baca maulid? Ada baca maulid? Udah. Yang ketiga, makan. Itu cuman isi maulid. Siapa yang mengirim 1000 tuh Ustaz Alam? Hah? Enggak
Tak, saya dapat WA dari Ustaz Al-Nob tapi tak ada nama orangnya. Ustaz Al-Nob adik-beradik, beliau adik-beradik berkeluarga mengirim 1000 bungkus. Kita doakan Ustaz Al-Nob sehat. Dari mana duit dia? Tak heran, nama dia kan Al-Nob Dinar. Dinar itu kan artinya duit emas. Yang 1000 lagi dari kami pula adik-beradik. Baru 2 adik-beradik 2000, belum lagi yang lain adik-beradik. Tadi sore saya dapat WA, ini bunyi WA-nya. Sudah masuk, ada buah dari Polres Kampar dan air botol dari Polsek Tambang. Nanti jadi isi maulid itu tak usah pakai sambutan itu ini banyak-banyak, tak usah. Isinya 3 aja, baca Quran, maulid dan makan. Apakah cukup 2000-nya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau tak cukup berarti sepiring bertiga lah. Oke, lanjut. Ini orang yang pertama mengadakan maulid. Yang mengatakan yang pertama mengadakan maulid itu adalah Syiah, dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir, ahli hadis. Kata Imam Ibnu Katsir, maulid itu dibuat oleh seorang raja yang pemberani, cerdas, berilmu, adil, dan dia mengasih hadiah 1000 dinar kepada Syekh Abdul Khattab bin Dihyah, penulis kitab maulid. 1000 dinar. Ada seorang ulama nulis kitab maulid, dikasihnya hadiah 1000 dinar. 1 dinar itu sekarang 4 juta karena harga emas naik. Berarti 1000 dinar sama dengan 4 miliar. 4 miliar. Jadi kalau ada presiden, gubernur, bupati sekarang yang mengasih hadiah 4 miliar kepada seorang yang menulis syair maulid, itu baru dia selevel dengan raja ini. Namanya Raja Al-Muzaffar. Berapa dia bersedekah untuk maulid? 5.000 kambing panggang, 10.000 ekor ayam beserta ayamnya, bukan ekornya aja. 100 kuda, 100.000 keju, 30.000 piring manisan. Ustadz kan kampanye Pak Wahid kemarin ya, kenapa tak Ustadz usulkan supaya dibuat macam ini? Defisit, tak ada duit beliau. Jelas? Nah, nanti Allah Ustaz sama itu ceramah aja. When dia kampanye Pak Wahid, kenapa nggak diusulkannya supaya buat begini? Tak ada duit. Lanjut. Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Mana mukjizat Nabi Muhammad? Ditantang orang kita, mana mukjizat Nabi Muhammad? Bilang sama dia, terbelahnya laut udah selesai, orang yang dihidupkan mati hidup lagi udah selesai, tapi mukjizat Nabi Muhammad kekal sampai hari kiamat. Betul? Betul-betul, mana mukjizatnya? Lanjut. Ini mukjizatnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Matahari tak mungkin berjumpa bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Merkurius, Neptunus, Pluto dan Mars berjalan di garis edarnya masing-masing. Kira-kira Nabi Muhammad pernah tak terdaftar di fakultas astronomi? Enggak pernah. Ini ayat yang saya baca ini dalam surat apa? Surat Yasin. Ketika orang barat membaca ayat ini, mereka pun bingung, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa alam semesta berjalan di garis edarnya masing-masing. Bagi kita tidak sulit, kita hanya cukup mengatakan wallahu, udah selesai. Itulah enaknya dari orang Islam. Wallahu a'lam. Ada apa yang hebat-hebat? Wallahu a'lam. Ustaz, ini apa nih? Wallahu a'lam. Makanya orang pun saling, itu Ustaz apa? Ustaz Allahu a'lam. Lanjut.
wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan di garisnya, edar tempat dia berdiam, dia tidak ada garisnya, dia berjalan di situ sendiri. Dzalika taqdirul azizil alim. Lanjut. Itu gambar batu meteor yang melompat dari atas langit menembus lapisan ozon. Kalau jatuh dia di rimbo panjang ini, kalau ada ozon yang dari atas, kalau ada batu meteor dari atas sana menembus ozon, jatuh ke rimbo panjang ini, langsung rimbo panjang ini berubah menjadi danau Toba. Bayangkan, mudah-mudahan tak jatuh. Kalaupun mau jatuh yang agak-agak kesana sedikit. Lalu kenapa batu meteor itu tidak jatuh? Jatuh. Tengok bagaimana mukjizat Nabi Muhammad. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, nanti sampai masanya paku-pakunya ini tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil. Gunung-gunung macam bulu kambing diembus angin. Ambil bulu kambing, hembus. Begitulah bulu kambing berterbangan, macam itulah nanti Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Merbabu berterbangan macam bulu kambing, maka kerak bumi ini bergoncang balik. Kemarin karena terjadi tsunami di Aceh, maka kata dia kerak bumi di Pekanbaru ini bergoncang, akhirnya berefek kepada beberapa masjid itu kiblatnya sudah tidak mengarah ke Ka'bah lagi. Akhirnya diukurlah Masjid Akramun Nas Undri, Jalan Ronggowarsito. Nah, itu maka di Masjid Akramunas itu miring kan, nah, itu karena kata dia bergoncang akibat tsunami. Cuman anehnya Masjid An-Nur enggak, iya kan, padahal jarak antara Masjid Akramunas dengan Masjid An-Nur kan cuma 2 kilo. Kok bisa sama-sama kerak bumi, yang Akramunas kok bergoncang, yang An-Nur? Pas ditanya-tanya pengurus, rupanya memang dari awal salah ukur. Nah, kenapa Masjid Polda nggak diukur? Setelah diusut-usut, rupanya nggak ada yang berani. Takut orang untuk kena tilang. Oke, lanjut. Nah, itulah dia. Jadi rupanya gunung itu yang nampak kita di atas itu cuma 1/3, yang paling dalam itu ke bawah adalah 2/3. Makanya kalian yang mau meminang anak gadis atau yang baru nikah, bilang sama istri kalian, abang ini macam gunung dek. Kenapa? Yang kelihatan 1/3. Oke, lanjut. Bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Di mana letak perangnya itu? Fi adanal ardi, di bumi yang terdekat. Dulu ahli tafsir mengatakan bumi terdekat karena lokasi perangnya itu dekat dengan Makkah. Ternyata setelah diukur menurut ilmu geologi, makna adanal ardi adalah di bumi yang terendah. Permukaan bumi yang paling rendah di dunia ini adalah lokasi tempat perang Romawi dengan Persia. Itulah disebut dengan Bahrul Mayyit. Bahru laut, mayit mati. Bahrul Mayyit laut mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena asin sampai apapun tak ada hidup di situ. Di Yordania, kita kalau sampai ke situ masuk ngapung badan kita karena garamnya tinggi. Dulu waktu kami masih mahasiswa, itu yang dari Yordania banyak membawa garam dari laut mati itu untuk dijual ke jamaah haji untuk obat kurap. Siapa yang gatal-gatal mandi di situ. Suami saya, Pak Ustadz, udah mandi di situ kok nggak hilang? Rupanya gatalnya lain. Oke, lanjut. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz bahas ini? Kenapa tidak bahas akhlak Nabi? Kenapa tidak bahas sifat Nabi? Penting akhlak Nabi, penting sifat Nabi. Tapi saya tonton ada mu'alaf masuk Islam. Ini gambar
kristal yang ada di dalam air. Makanya tadi waktu pembacaan maulid, acara wirid yasin, acara zikir, tutup botol itu dibuka. Kenapa? Karena bacaan-bacaan zikir, ayat, sholawat kita itu masuk ke dalam air itu. Saya nggak percaya Pak Ustadz. Yang menelitinya orang Jepang, namanya Masaru Emoto. Tak ada hubungan sama Ajinomoto. Dia menulis buku judulnya Miracle of Water. Itu yang gambar segi 8, segi 6 itu adalah air yang sudah dibacakan ayat Quran, muncul molekul kristal di dalamnya setelah dibacakan. Dikumpulkannya semua tokoh-tokoh agama, disuruhnya membacakan. Ternyata tokoh agama Islam lah airnya yang muncul molekul kristal. Dan ternyata badan kita ini isinya air, otak kita ini isinya air, darah kita ini isinya air. Makanya kalau kita sholawat, kita zikir, air yang di dalam badan kita ini merespon, otaknya, darahnya, air liurnya, air matanya. Tak ada sekaya-kayanya kita keluar bensin, nggak ada, keluar air. Oke, lanjut. Perumpamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam sama. Jadi kalau ada orang mempertuhankan Nabi Isa karena dia tidak punya ayah, maka yang lebih layak jadi Tuhan adalah Nabi Adam, karena ayahnya tak ada, maknya tak ada. Berarti dia lebih Tuhan daripada Tuhan. Setelah dihitung-hitung, ternyata penyebutan Nabi Adam 25, Nabi Isa pun 25, dan tepat pada penyebutan yang ketujuh, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sama ayatnya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Siapa yang bisa menghitung sedemikian akurat kalau bukan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Kalau ada yang kurang bisa menangkap cakap saya ini tak tercerna, memang maklum karena belum makan. Nanti bahannya dibawa ulang lagi, dibaca lagi. Oh, aku kok paham ya? Iya, itu namanya before after. Rumah yang paling mudah hancur adalah rumah angkabut. Angkabut itu adalah laba-laba. Cuman dalam ayat itu disebutkan kamatsalil ankabut ittakhadzat baita, seperti angkabut, laba-laba membuat rumah. Cuman dalam bentuk fiilnya muannas. Dalam bahasa Arab itu ada muzakkar, ada muannas. Yang muzakkar maskulin, yang muannas feminin. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu, kalau laki-laki makan akala, kalau laki-laki bahasa Indonesia makan, perempuan makan, sama. Mau hujan-hujan lah, tidak bid'ah lagi karena udah mau habis acaranya. Bunyi dia udah, kita kasih tahu duluan. Nah, ketika cerita tentang laba-laba ini dipakai fi'il muannas, feminin. Kenapa laba-laba itu feminin? Kenapa tidak maskulin? Setelah diteliti menurut ilmu hewan, karena ternyata yang membuat rumah laba-laba itu memang laba-laba betina. Allahu Akbar. Saya waktu membaca ini, yang membuat rumah laba-laba itu ternyata laba-laba betina. Makanya kalau ada di antara bapak ibu ini yang membuat rumah bini, yang belanja bini, itu berarti lakinya Spiderman. Allahu Akbar. Saya waktu membaca ini, ya Allah, sampai sedetil itu. Ternyata yang membuat rumah itu memang laba-laba betina. Allah sanggup untuk menyamakan ujung jari. Allah sanggup untuk menyamakan ujung jari. Ujung jari saya dengan ujung jari sama, semua ujung jari sama. Terus bunyi ayatnya, Allah sanggup menyamakan ujung jari. Ayat ini membingungkan. Belakangan setelah diteliti orang, ternyata itulah dia yang disebut dengan apa namanya ini? Sidik jari.
Ternyata sidik jari ini berbeda, antara setiap manusia ini berbeda, tak sama. Itu baru diketahui kebelakangan. Padahal zaman dulu orang tak tahu. Mukjizat Nabi dari dulu Nabi sudah tahu dengan ayat bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lanjut. Lautan itu air, api itu ya api. Mana ada api di dalam air? Ternyata setelah diteliti ada gunung Merapi di dalam air, mendidih air tapi tidak bisa memadamkan api. Allah sudah menyebutkan wal bahril masjur. Lanjut. Orang barat itu selalu penasaran karena dalam Al-Quran dikatakan wahai semut-semut udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke sarang-sarang lubang tanah. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, supaya pasukan Sulaiman tidak menginjak perut kamu pecah. Rupanya pasukan semut itu memerintahkan bala tentaranya untuk masuk ke sarang. Diteliti mereka, rupanya semut itu mengeluarkan bahasa getaran, yang getarannya itu ditangkap dengan dua antena yang ada di kepala. Semut itu kan ada antenanya, antena itu untuk membaca getaran. Memang betul-betul ada bahasa semut, bukan yang macam video belakangan inna masqoli rahmatan, itu setan itu, hilang dia sekarang. Oke, lanjut. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ternyata setelah dilihat ayatnya, banyak kata kiblat itu 7 kali. Siapa yang bisa menyusun sedemikian hebat? Tanzilal azizir rahim, datang dari Allah. Lanjut. Udah mau habis bahan, nasi belum nampak. Kalau datang dari pelelawan, madunya hitam karena dia dari daun akasia. Syifa linnas, dia menjadi obat bagi manusia. Dan ternyata badan kita ini mengalami kematian sel. Sel-sel di badan kita ini mati. Bagaimana cara mengganti sel yang mati itu? Saya dipanggil sama Dr. Koyum. Dr. Koyum perwakilan rumah sakit Malaysia yang ada di Riau. Saya tengok mobilitas Ustadz ini kesana kemari, ini banyak sel yang mati Pak Ustadz, kata dia. Entahlah Pak Dokter, yang udah mati semua, saya bilang. Ini sel-sel yang mati ini mesti diganti Pak Ustadz. Gimana cara gantinya Pak Dokter Koyum? Ustadz mesti minum madu, kata dia. Itu minum madu. Maka saya minum. Cuman banyak orang mengaluh ke saya, saya udah minum madu kok rasanya nggak berefek Pak Ustadz. Kayak mana kau minum madu? Saya bilang, minum 1 sendok. Minum madu itu bukan begitu. Saya kemarin waktu baru pulang itu agak meriang-meriang. Saya minum madu itu segelas segini. Isi 1 gelas ini, minum habis. Kuku. Barulah dia berganti. Kalau 1 sendok. Apalagi yang minum saset-saset itu. Saset-saset itu gambar madu tuh. Cobalah tengok ingredient. Coba tengok isinya. 0,01%. Itu kalau 0,01 itu tak sampai setitik. Akeh apa ora? Setitik gitu. Memang setitik. Jadi kalau mau sehat minum madu. Kenapa banyak orang minum madu gulanya naik Pak Ustadz? Rupanya gula merah yang dimasak pakai sarang lebah. Maka siapa saja yang mencampur madu oplosan, lapor ke Pak Erimen. Beliau tidak hanya menangkap pembala hutan, menangkap juga perusak madu. Oke, lanjut. Ini rupanya otak kita ini ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak depan, ada otak belakang, ada batang otak di sini. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Dan orang barat tidak tahu mana yang berfungsi. Kata dia, otak ini semua berpikir. Sampai akhirnya pekerja tambang batu bara masuk ke dalam gua, tiba-tiba otak bagian depannya tercucuk, tertusuk besi. Luka otaknya bagian depan, tapi dia tetap hidup, tak mati. Begitu dibawa ke rumah sakit, dioperasi, sehat.
Setelah 2 bulan istrinya mengadu, dia memang sehat tapi terjadi perubahan perilaku. Disitulah baru orang barat tahu bahwa rupanya otak depan inilah yang mengatur segala perbuatan manusia, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyah ubun-ubun yang selalu kita usap waktu wudhu, otak bagian depan. Ada juga yang bilang, kata dia, kalau gundul bagian depan itu, kata dia, dia pemikir. Kalau gundul bagian belakang itu pintar. Kalau depan dan belakang dia pikir dia pintar. Jangan tersinggung karena saya gundul. Jadi rupanya otak bagian depan inilah yang membuat orang jahat. Dari mana otak ini bisa berpikir? Karena dia dapat darah. Darahnya datang dari mana? Dari jantung yang menyemburkan darah naik ke otak. Naik ke otak. Makanya jangan kasih makan haram, karena sepiring nasi jadi darah masuk ke jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Ini semua yang hadir ini semuanya otaknya sehat-sehat semua. Jadi adalah lomba pameran otak di Jerman. Otak ini dimasukkan di dalam toples. Otak Jerman nggak laku karena udah sering dipakai. Otak Jepang sudah nggak layak lagi, udah 10%. Ternyata otak yang paling laku bukan dari Indonesia, dari Konoha, karena nggak pernah dipakai. Sejauh ini yang paling jauh. Nggak dipakai. Ternyata makin malam makin lucu ya. Lanjut. Ini kalau ditelusuri Sungai Kampar, ini di belakang ini Sungai Kampar ini Pak Kapolres. Sungai Kampar, terus ke Pangkalan Kerinci. Itu dari Pangkalan Kerinci saya pernah menelusuri itu seminggu. Kanan kiri tausiah saya dari Pangkalan Kerinci sampai ke Penyalai. Nanti ujungnya itu di Pulau Mendol. Disitulah bersatunya antara air laut dengan air tawar. Kalau masuk air laut itu ke Sungai Kampar, masuk ke Sungai Siak, mati kita semua. Kenapa? Karena air asin ini tak bisa diminum. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada nasi. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak air. Tapi aku hanya bisa hidup 1 menit tanpamu. Istri saya sedang menyiapkan nasi. Maka kata dalam Quran disebutkan bahwa air asin dengan air tawar tidak bercampur. Dijadikan Allah antara air asin dan air tawar ini barzakh. Maka alam pemisah antara dunia dengan akhirat itu disebut dengan alam barzakh. Baik Sungai Duku, dari Sungai Duku itu Sungai Siak itu kalau kita naik speed 5 jam sampai ke laut, air itu bisa terjaga tetap tawar. Bayangkan kalau masuk air laut itu ke Sungai Siak, masuk ke Sungai Kampar, asin semua di bawah ini, mati kita. Alhamdulillah air kita di Riau ini airnya air gambut. Siapa yang pernah minum air gambut? Ustadz Alnop. Waktu kami mau mencari madu asli di Pelalawan, udah mau mati kehausan, saya tengok dia minum, wah minum Coca-Cola ini, saya bilang. Cuman nggak bubui. Minum apa tuh Ustaz? Air gambut gitu. Jadi kalau mau tahu rahasia vitalitas Ustaz Alnop ini, minumlah air gambut. Oke, lanjut. Saya dulu waktu membaca ayat ini memang bingung saya. Nyamuk dan di atas nyamuk. Mestinya kalau lebih kecil dari nyamuk, nyamuk dan di bawah nyamuk. Allah tidak malu menciptakan makhluk sekecil nyamuk dan di bawah nyamuk, apalagi tungau. Ini nyamuk dan di atas nyamuk. Apa maksudnya? Rupanya setelah diteliti orang barat, di atas nyamuk itu ada serangga kecil. Itu dia. Di atas nyamuk itu ada serangga kecil dan dia hidup di atas kepala nyamuk.
memang betul-betul dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Bukan ada dia bawa mikroskop. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan nyamuk dan yang di atas nyamuk yang justru lebih kecil dari nyamuk dan dia hidup di atas kepala nyamuk. Tapi jangan gara-gara ini nanti balik ke rumah ditangkap nyamuk. Dia mesti pakai mikroskop. Lanjut. Saya pergi ke rumah sakit, tiba-tiba di lift itu ada gambar tangan begini, terus di bawahnya ada tulisan, cuci aku dong. Terus ini, cuci aku dong. Allahu Akbar. Waktu saya menengok itu, Allahu Akbar, ternyata kita mencuci tangan. Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, duha cuci tangan, tahajud cuci tangan, sebentar lagi cuci tangan walaupun nasinya belum datang. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Rupanya dari jari jemari kita ini keluar zat asam. Itu maka zaman dulu tak boleh kita disuruh memegang nasi, mesti pakai centong. Kalau latah kita megang nasi dipukul semua, jangan mau pegang nasi. Kenapa? Takut basi. Don't sweep, tidak boleh mengusap pisau silet. Kenapa? Ada garamnya. Udah mulai mau hujan. Kalau hujan tetap nggak bid'ah karena udah habis. Mukjizat kita disuruh cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Lanjut. Habis, itulah dia mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tetap kekal abadi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Doa sudah selesai, tinggal silaturahim. Dengan maulid kita bisa berjumpa, dengan maulid kita bisa berbagi cerita, dengan maulid kita bisa mencintai Nabi, dengan maulid kita tetap mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.